pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam budaya pewayangan. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa dengan subscribe channel Ari Poncowolo untuk lebih banyak lagi video-video dengan ulasan kisah-kisah pewayangan Jawa. Pada kesempatan video kali ini akan mengulas salah satu tokoh antagonis dalam dunia pewayangan Jawa, Pakem Mahabharata, Raden Kongso. Simak terus, jangan kemana-mana. Mari mengulas dari asal-usul Raden Kongso dalam cerita pewayangan Jawa. Siapa sih Raden Kongso tersebut? Nah, sebelumnya, mari mengulas kerajaan Mandura era Prabu Basudewa. Karena Raden Kongso erat hubungannya dengan lakon-lakon yang melibatkan kerajaan Mandura dalam cerita pewayangan Jawa. Prabu Basudewa merupakan salah satu raja dari kerajaan Mandura dalam cerita pewayangan Jawa. Mempunyai 4 orang istri. Yang pertama, Dewi Maerah, lalu Dewi Rohini, berikutnya Dewi Dewaki, lalu Dewi Bodrohini. Nah, dari keempat istri ini, Prabu Basudewa kelak mempunyai masing-masing satu keturunan dari satu istri tersebut. Dewi Maerah inilah yang merupakan ibu dari Raden Kongso. Namun perlu diketahui, Raden Kongso bukan merupakan putra biologis dari Prabu Basudewa. Bisa menyimak lakon Basudewa Grogol yang menceritakan asal-usul, bisa juga disambung dengan kelahiran Raden Kongso. Pada kala itu Prabu Basudewa hendak berburu di hutan, lalu kekosongan kerajaan Mandura dimanfaatkan oleh Prabu Gurawangsa, raja raksasa dari kerajaan Guwabra, yang menculik Dewi Maerah ataupun ada sanggit lain, menyamar sebagai Prabu Basudewa, lalu melakukan hubungan suami istri bersama Dewi Maerah. Inilah cikal bakal dari kelahiran Raden Kongso dalam cerita pewayangan Jawa. Inilah kisah kelahiran dari Raden Kongso dalam salah satu sanggit cerita pewayangan Jawa. Dewi Maerah usai diusir dari kerajaan Mandura melahirkan di hutan. Namun pada saat itu pula Dewi Maerah menghembuskan nafas terakhirnya hingga menemui akhir hayatnya. Lalu bayi dari Raden Kongso ditemukan dan diasuh oleh Resi Anggonowongso, lalu memberi tambahan nama kepada Raden Kongso, Joko Maruto. Joko Maruto atau Raden Kongso sejak kecil hingga dewasa hidup di hutan bersama Resi Anggonowongso sebagai ayah angkatnya, sekaligus guru dari Raden Kongso. Hingga dewasa, Raden Joko Maruto ingin mengetahui siapa itu ayah dari Raden Joko Maruto. Lalu oleh Resi Anggonowongso memerintahkan Raden Joko Maruto untuk menuju kerajaan Mandura, karena disitulah dapat menemukan asal-usul siapa itu Raden Joko Maruto atau Raden Kongso, dengan menyebutkan nama ibu dari Raden Joko Maruto, yakni Dewi Maerah. Bila mana ditanya siapa orang tua dari Raden Kongso, kelak bila sudah sampai di kerajaan Mandura. Inilah yang menjadi salah satu lakon dalam cerita pewayangan Jawa, yakni Kongso Takon Bopo, yang mana Raden Joko Maruto pada kala hendak menuju kerajaan Mandura, ternyata di situ terdapat pertempuran antara kerajaan Guwabra melawan kerajaan Mandura. Pada saat itu kerajaan Guwabra dipimpin oleh Raden Suratrimantro. Raden Suratrimantro ini merupakan adik dari Prabu Gurawangsa, yang mana tidak terima pada saat itu karena ingin balas dendam manakala Prabu Gurawangsa dikalahkan oleh para pasukan
dari kerajaan Mandura. Nah, pada saat itu Raden Djoko Maruta membantu kerajaan Mandura dengan mengalahkan Patih Suratrimantra dari kerajaan Guogro. Pada saat itu Raden Djoko Maruta merupakan kesatria sakti dengan kesaktian yakni ludah geni, karena siapapun yang diludahi oleh Raden Kongso akan terbakar kulitnya. Inilah yang menjadikan Raden Kongso pada saat itu merupakan sebagai pahlawan dari kerajaan Mandura. Saat dihadapkan kepada Prabu Basudewa di kerajaan Mandura, Raden Djoko Maruta menjelaskan asal-usul siapa dirinya. Lalu pada saat itulah Raden Djoko Maruta diakui sebagai putra oleh Prabu Basudewa, lalu diberi nama tambahan oleh Prabu Basudewa, yakni Raden Basuwara Kongso atau Raden Kongso Dewa. Lalu Raden Kongso diberi sebuah daerah, yakni sebuah kadipaten untuk tempat tinggal yang bernama Kadipaten Sengkopuro. Lalu para pasukan dari kerajaan Guogro yang telah dikalahkan oleh Raden Kongso menjadi pasukan Raden Kongso Dewa di Kadipaten Sengkopuro dengan Raden Suratrimantra menjadi patih dari Raden Basuwara Kongso. Adapun kisah mengenai Raden Kongso tentu saja dilanjutkan dengan sebuah lakon yang cukup terkenal dalam cerita pewayangan Jawa, Kongso Adu Jago, merupakan alih-alih Raden Kongso ingin mengambil tahta dari kerajaan Mandura karena hasutan Patih Suratrimantra yang memberitahu bahwasanya ayah kandung dari Raden Kongso merupakan Prabu Gorawangsa, yakni kakak dari Patih Suratrimantra pada saat itu atau pada kala itu dari kerajaan Guogro. Nah, tentu saja hal tersebut menjadikan hati dari Raden Kongso terbakar amarah hingga ingin menguasai kerajaan Mandura dengan alih-alih mengadakan adu jago di kerajaan Mandura untuk mengetahui kekuatan dari kerajaan Mandura. Nah, pada saat itu dari kerajaan Sengkopuro adalah Patih Suratrimantra sebagai jago terkuatnya. Lalu dari kerajaan Mandura, Raden Arya Prabu mendapatkan jago Raden Bimasena pada saat Raden Arya Prabu meminta bantuan di pertapan Saptawarga, yakni pertapan tempat Begawan Abiyasa bertapa. Selamat bertanding dalam panggung pementasan adalah adu tanding antara Raden Bimasena melawan Patih Suratrimantra. Sementara itu, Basuwara Kongso atau Adipati Kongso selalu melihat-lihat bila mana terdapat dua orang, yakni yang berkulit bule dan juga berkulit hitam, karena diceritakan kedua kesatria tersebut merupakan tokoh-tokoh yang akan mengalahkan Raden Kongso dalam cerita pewayangan Jawa. Dua tokoh yang dimaksud adalah Raden Kokrasana dan Raden Narayana. Singkat cerita, Patih Suratrimantra terdesak kalah oleh Raden Bimasena. Lalu, Adipati Kongso ternyata menemukan dua kesatria tersebut. Lalu, disautlah kedua kesatria tersebut, lalu dicengkeram oleh Raden Kongso Dewa, hingga Raden Kokrasana dan Raden Narayana tidak berdaya dalam cengkraman Raden Kongso Dewa. Inilah salah satu sanggit yang ada dalam cerita pewayangan Jawa. Pada kala itu, tidak sengaja lewat Raden Arjuna bersama Ki Lurah Semar, lalu memberi bantuan dengan memanah leher dari Raden Kongso Dewa hingga terputus, namun kepalanya masih terhubung dengan badannya. Pada saat itu, cengkeraman dari Raden Kongso kepada Raden Kokrasana dan Raden Narayana sedikit melonggar, hingga pada saat itu Raden Kokrasana dengan Nenggolo, lalu Raden Narayana dengan pusaka cakra menghantamkan pusakanya tepat mendarat pada
Dadah Raden Kongsodewo. Inilah yang menjadi akhir kehidupan dari Raden Kongsodewo dalam cerita pewayangan Jawa. Demikian ulasan secara sederhana mengenai tokoh antagonis dalam cerita pewayangan Jawa, Raden Kongsodewo atau Raden Baswara Kongso, juga menyandang nama lahir Raden Djoko Maruta. Semoga dengan penjelasan yang sederhana ini dapat menambah wawasan seputar pewayangan Jawa. Mohon dukungannya dengan subscribe channel Ari Poncowolo untuk lebih banyak lagi video-video yang mengulas kisah-kisah pewayangan Jawa. Terima kasih atas waktunya menyimak, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf karena pasti masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.